Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Nurwahyuni dari kelas manajemen D reguler dengan NIM 34021900095. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Komputer Bisnis 2, yaitu tugas pertemuan 2, mencari artikel 2 atau 3 artikel tentang sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Tugas pertemuan 11 yaitu mencari list saham yang terbagus untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek pada setiap sektor. Kemudian, tugas pertemuan 12 yaitu menginstal aplikasi. Baik, langsung saja ke tugas yang pertemuan kedua, mencari artikel, buka Google. Saya akan menggunakan sumber Scholar Google, masih banyak lagi sumber untuk mencari artikelnya ya. Klik. Untuk pencarian pertama, saya akan mencari artikel tentang sistem informasi manajemen. Di sini banyak sekali ya artikelnya, kita dapat memilih salah satu yang menurut kita terbagus. Sistem informasi manajemen di sini yaitu merupakan penerapan sistem teknologi informasi dan komunikasi pada organisasi bisnis. Masih banyak lagi informasi tentang sistem informasi manajemen ini. Kita akan mendownloadnya. Sudah berhasil terdownload, lalu kita dapat mencetaknya. Langsung saja kita ke pencarian kedua tentang sistem informasi akuntansi. Di sini juga banyak ya artikel tentang sistem informasi akuntansi. Saya akan memilih yang ini. Sistem informasi akuntansi ini dibutuhkan dalam dunia usaha, khususnya pada pihak-pihak pengambilan keputusan seperti manajer, untuk mengolah data menjadi informasi. Kita langsung saja mendownloadnya. Baik, sudah terdownload dan kita dapat mencetaknya. Langsung saja kita ke tugas pertemuan 11, yaitu mencari list saham yang terbagus untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek pada setiap sektor. Tetapi sebelumnya kita harus mengetahui dulu tentang apa itu saham, segmen saham berdasarkan perusahaan, dan lain sebagainya. Baik, saya sudah merangkumnya dari berbagai sumber dan saya telah pindahkan ke Microsoft Word untuk memudahkan. Baik, yang pertama, saham itu apa sih? Saham adalah sebuah tanda bukti penyertaan modal dari seseorang untuk suatu perusahaan, atau dengan kata lain, membeli saham. Seorang investor memiliki sebuah investasi dalam perusahaan yang bersangkutan. Semakin berkembang perusahaan, maka investasi saham yang kita tanamkan akan semakin bagus. Kemudian yang kedua, segmen saham berdasarkan perusahaan ada 3, pada pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Pada pasar reguler, transaksi dilakukan dalam satuan lot perdagangan, kemudian transaksi dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadi transaksi. Pada pasar tunai, transaksi dilakukan dalam satuan lot perdagangan dan penyelesaian transaksinya dilakukan pada hari yang sama. Pada pasar negosiasi, transaksi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pembeli dan penjual serta menggunakan satuan lembar. Kemudian yang ketiga, laporan keuangan 10 tahun terakhir. Apa sih fungsi dari laporan keuangan ini? Laporan keuangan ini memberikan informasi tentang uang yang terpakai dalam kegiatan usaha suatu perusahaan. Jadi sebelum kita berinvestasi saham, kita harus lihat terlebih dahulu laporan keuangan PT tersebut ya, untuk memudahkan kita untuk mencari saham yang terbagus untuk kita investasi saham, agar kita mendapatkan keuntungan bukan kerugian. Di sini saya sudah sertakan link untuk melihat laporan keuangan dari PT apa saja, atau dari saham dari PT mana saja. Untuk memudahkannya saya sudah sertakan link. Kemudian yang keempat, apa sih yang mempengaruhi naik turunnya saham? Ada berbagai banyak sekali faktor yang mempengaruhi naik turunnya saham. Di sini saya ambil 3 poin. Yang pertama yaitu aksi korporasi perusahaan, yang kedua proyeksi kinerja perusahaan pada masa mendatang,
Yang ketiga, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Yang pertama, aksi korporasi perusahaan ini berbentuk kebijakan yang diambil jajaran manajemen perusahaan, dampaknya mengubah hal-hal yang sifatnya fundamental dalam perusahaan. Kemudian proyeksi kinerja perusahaan, performa perusahaan dijadikan acuan bagi para investor maupun analisis fundamental dalam melakukan pengkajian terhadap saham perusahaan. Kemudian yang ketiga, fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing. Kuat ataupun lemahnya kurs rupiah terhadap mata uang asing seringkali menjadi penyebab naik turunnya harga saham di bursa. Baik, kemudian jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Di sini banyak sekali jumlah dan daftar saham berdasarkan abjad. Saya sudah sertakan link untuk mencari daftaran saham. Banyak sekali mulai dari A sampai Z. Kalian dapat mengklik link tersebut dan dapat mencari daftar saham yang kalian inginkan. Kemudian yang keenam, istilah dalam saham. Ada HK, HQ, bearish, bullish, dan lain sebagainya. HK dan HQ ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan memasang harga tertinggi ini dari HK. Sedangkan HQ kebalikannya, strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Kemudian ada istilah bullish dan bearish. Bullish ini istilah yang dipakai untuk perusahaan untuk menyebut harga saham yang mengalami peningkatan, sedangkan bearish untuk menyebut harga saham yang mengalami penurunan. Adapun masih banyak lagi istilah-istilah dalam saham, ada seperti emiten dan lain sebagainya. Kemudian apa sih perbedaannya nabung di bank dan nabung saham? Di sini ada dari 3 segi, yaitu segi tujuan, resiko dan nilai return, serta bentuk. Dari segi tujuan, nabung di bank ini merupakan menyimpan uang pada jangka waktu pendek dan untuk kebutuhan yang sewaktu-waktu diperlukan. Sedangkan nabung saham ini menyimpan sejumlah uang untuk kebutuhan jangka panjang dan bukan merupakan uang yang digunakan untuk kebutuhan lainnya. Kemudian risiko dan nilai return. Nabung di bank ini nilai risikonya cenderung rendah, sedangkan nabung saham semakin tinggi risiko pada suatu instrumen investasi akan berbanding lurus dengan tingkat pengembaliannya atau return. Kemudian dari segi bentuk, pada nabung di bank, bentuk tabungan yang biasanya digunakan oleh masyarakat adalah produk perbankan seperti deposito atau tabungan berjangka. Sedangkan nabung saham, bentuknya lebih beragam, seperti ada yang bersifat tangible dan intangible. Kemudian, mencari list saham yang menurut kita bagus untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek. Banyak sekali ya saham-sahamnya yang bagus. Di sini saya mensertakan 3 saham. Yang pertama ada BBRI. BBRI ini saham dari Bank BRI. Pertanggal 14 September 2020, harga saham BBRI adalah 3.400 per lembar per sahamnya. Kemudian ada CPIN. CPIN di sini merupakan saham dari PT Keriam Topen Indonesia Tbk. Ini sektor industri, makanan ternak, pembibitan dan budidaya ayam ras, serta pengolahannya. Pertanggal 14 September 2020, harga saham CPIN adalah 6.050 per lembar. Kemudian ada yang ketiga, UNVR, ini Unilever, sektor dari consumer good. Ini merupakan menjadi rekomendasi analisis saham untuk pemula agar bisa menabung saham jangka panjang sektor consumer good. Pertanggal 14 September 2020, harganya itu 8.275 per lembar saham. Di sini masih banyak lagi ya list saham yang bagus untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek pada setiap sektor. Di sini saya hanya mensertakan 3 saham saja. Kemudian tugas pertemuan 12 yaitu menginstal aplikasi. Kita keluar, kita masuk ke Google Play Store. Ada banyak sekali aplikasi untuk investasi saham. Ada RTI, ada Stockbit, kemudian Rally Mobile, iPod Go, dan Neohots. Saya akan menginstal yang pertama RTI. Nah, ini kita klik install. Di sini juga kalian bisa lihat ya penjelasan tentang aplikasi ini.
Baik, menginstal. Sudah terinstall, kemudian kita menginstal aplikasi yang kedua yaitu Stockbit. Kita install. Sambil menunggu menginstal, kalian juga dapat melihat penjelasan tentang aplikasi ini ya. Ada banyak penjelasannya. Dengan ini kita secara tidak langsung belajar mengenai investasi saham bagaimana, kemudian mendapatkan juga ilmu tentang bagaimana sih cara berinvest saham yang baik, yang dapat memberikan keuntungan kepada kita, memberikan profit atau laba yang bagus. Baik, sudah terinstall. Kalian juga dapat menginstal aplikasi lainnya ya, seperti Rally Mobile, iPod Go, kemudian ya Hot. Saya di sini menginstal 2 aplikasi. Langsung kita buka saja. Yang pertama ada aplikasi RTI Bisnis. Sebelumnya kita harus membuat akun terlebih dahulu. Kita klik menu register. Kalian di sini masukkan email, password, kemudian konfirmasi password lagi, masukkan nomor telepon, kemudian klik registrasi. Di sini saya sudah membuat akunnya ya. Otomatis saya langsung login saja. Kita klik login. Nah, di sini saya sudah login ya pada aplikasi RTI. Kemudian yang kedua kita masuk pada aplikasi Stockbit. Kemudian sama, kita juga membuat akun terlebih dahulu, klik daftar. Lalu kita dapat mendaftarnya dengan Google, dengan Facebook, atau daftar dengan email. Nah, di sini kita memasukkan email kita, terus klik selanjutnya. Nah, ini masukkan email ya, terlebih dahulu. Setelah itu, nanti akan masukkan password, kemudian ada membuat username, kemudian membuat password, lalu nanti ada memasukkan nomor telepon. Nanti pada nomor telepon tersebut akan muncul kode untuk verifikasi. Kita masukkan kodenya, maka kita sudah berhasil membuat akun pada aplikasi ini. Sebelumnya saya sudah membuat akun tersebut. Kemudian kita langsung saja login. Di sini ya, masukkan username. Kita masukkan password. Mohon maaf, saya ulangi. Lalu kita login. Nah, ini sudah login ya. Kita dapat menggunakan aplikasi ini. Kalian juga dapat melakukan hal yang sama pada aplikasi lainnya, seperti ada Rally Mobile, iPod Go, kemudian ya Hot, seperti itu ya. Mungkin sekian pemaparan tugas mata kuliah komputer bisnis 2 dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.